Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi-ulumi wa barakati ya nafahati wa madati ya karamati fid darin amin. Faslul iqradi. Ini adalah fasal membahas tentang menghutangkan. Beda sama meminjamkan. Kalau bagi masyarakat kita sama saja bab hutang piutang dengan pinjam meminjam, dan identik. Hutang digunakan bahasa pinjaman. Wa huwa, dan dianya iqrad adalah tamliku syai'i ala ayyarudda badalahu, mempermilikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain menjadi hak miliknya, dengan catatan bahwa mengembalikan ia seseorang akan gantinya sesuatu. Tapi kalau memperbolehkan seseorang menggunakan barang kita dengan mengembalikan barang yang sama, itu maknanya meminjamkan. Kalau menghutangkan, barang itu kita jadikan milik orang yang berhutang dengan kewajiban, dengan perjanjian mengembalikan gantinya. Mandubun, berarti faslun irahnya khobar. Hadza faslun, al-iqradu mandubun. Memberikan hutangan hukumnya mandub, ay mustahabun, hukumnya disunahkan. Li'anna fihi i'anatun, karena sesungguhnya dalam memberi hutang itu membantu ala kasfi kurbatin, membuka atau meringankan kesulitan orang lain. Wa yatahaqqaqu bi'aqidin wa ma'qudin alaih, dan terlaksana ia hutang piutang dengan akidin, orang yang akad. Itu ada dua, mukrid sama muqtarid. Kemudian ma'qud alaih, barang yang diakad di atasnya, apakah itu uang atau beras dan sebagainya. Wasigatin, dan sigat, yaitu ijab qabul. Kaghairihi, sama dengan selainnya hutang piutang. Wa tarjamuhu ka aslihi bil fasli dunal babi li syibhil mukrid bil muslami fih. Memberi judulnya bab hutang piutang sama dengan asalnya kitab ini, yaitu Muharrar, diberi judul dengan fasal, bukan dengan bab. Faslun, bukan babun, tapi faslun. Kenapa judulnya faslun bukan babun? Karena mirip si mukrid dengan si muslim. Fihi, padanya hutang piutang. Di segi mana miripnya si mukrid sama si muslim? Di segi subuti fid dhimmah, sabit di dalam zimmah, tetap di dalam zimmah. Jadi sepertinya akad salam dengan akad qirat itu, akad qarar itu hampir sama. Dalam akad salam, si muslim itu menghutangkan sejumlah uang kepada si muslim ilaih untuk membeli sesuatu yang akan dijual nanti kepada si muslim itu sendiri
dengan kelebihan pembelian adalah keuntungan bagi muslim ilaih. Nah, dalam akad qardun itu juga sama. Si mukrid, orang yang memberi hutang, itu mirip dengan si muslim dalam bab salam di segi subut fid dhimmah, tetapnya sebuah tanggung jawab terhadap si muslim, tetap tanggung jawab di dalam zimmah terhadap si mukrid sama si muslim. Sigotnya adalah aqradtuka, aku hutangkan akan kamu, atau aslaftuka hadza, aku hutangkan akan kamu akan ini barang. Bahkan dalam akad salam juga boleh menggunakan bahasa aslaftuka. Jadi sebelum datang Islam, masyarakat Madinah menggunakan akad salam itu dengan akad salaf. Maka salaf sama salam maknanya sama. Atau akadnya juga boleh dengan bahasa berikut, khudhu bimithlihi, ambil olehmu barang ini dengan mengembalikan mithilnya. Atau dengan akad malaktukahu ala antarudda bihi, aku permilikkan kepadamu akannya barang ini di atas bahwa kamu kembalikan bihi dengannya barang. Kitab saya ada yang tinggal sepertinya, ala antarudda badalah. Daruh hadis sama kurang. Nah, kitab saya antarudda bihi lahu, anla antarudda badalahu, di atas bahwa kamu kembalikan akan badalnya. Atau di redaksi khudhu wasrifu fi hawaijika, ambil olehmu akannya barang, pergunakan olehmu akannya pada hajat-hajatmu. Wa rudda badalahu, dan kembalikan olehmu akan gantinya. Kada fi raudhati wa asliha, demikian disebutkan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Wa kana isqatuhu huna lil istighna an wasrifu fi hawaijika, dan adalah menggugurkannya di sini. Menggugurkannya di sini, contoh-contoh yang ada di syarah itu karena tidak diperlukan lagi dari kalimat wasrifhu fi hawaijika. Nah, dalam Minhaj Imam Nawawi hanya memberi contoh dengan khuzhu bimislih, malaktukahu ala antarudda badalahu. Sementara contoh yang ada di syarah, au khuzhu wasrifu fi hawaijika warudda badalah, itu digugurkan di sini. Ada dalam kitab Muharrar, ada dalam kitab Raudhah, ada dalam kitab Asar Raudhah, tapi digugurkan di sini karena tidak perlu lagi menyebut bahasa wasrifu fi hawaijika. Cukup khuzhu, ambil olehmu akannya, warudda badalahu, kembalikan gantinya, itu udah cukup. Enggak perlu pula kita kasih orang tua saran, ambil barang ini, gunakan hajatmu, bayar utangmu, beli beras dan sebagainya, nanti ganti ya. Enggak perlu. Wasrifu fi hawaijika itu tidak diperlukan dalam akad. Kalau enggak disebutkan pun, akad hutang piutang tetap sah. Wa taqaddama fil bai'i anna akhzahu bikadza kinayatun fihi. Anna akhzahu sama. Telah terdahulu dalam bab jual beli, sesungguhnya mengambilnya seseorang dengan sekian itu adalah kinayah dalam jual beli.
Fayata'atta misluhuna, maka datanglah semisalnya jual beli di sini. Fayahtaju ila niyah atau fayuhtaju ila niyah, maka diperlukan kepada niat. Jadi khudhu bimislihi itu kalau menggunakan bahasa akhaza di dalam bab jual beli masuk kategori kinayah, maka menggunakan bahasa akhaza di dalam bab hutang piutang juga masuk kategori kinayah, maka perlu disyaratkan khudhu bimislihi, itu harus diniatkan dalam hati, saya menghutangkan sama dia. Karena bahasa khudh itu memiliki makna umum, bisa sebagai hadiah, bisa sebagai hibah, bisa sebagai bayar hutang dan sebagainya. Ambil olehmu akannya. Wa istaratu qabuluhu ay iqradi fil asahi, disyaratkan mengkabulnya iqrad menurut pendapat asah sama dengan jual beli. Wasani qala, pendapat kedua itu berkata, apa kata pendapat kedua? Huwa ibahatu itslafin ala syartid dhaman, bermula dengan iqrad itu membolehkan menghabiskan atau melenyapkan atas syarat bertanggungjawab atau atas syarat mengganti. Fala yastadil qabul, maka dia tidak memerlukan kepada qabul. Jadi menurut pendapat tsani, definisi daripada iqrad itu bukan tamlik. Sementara menurut pendapat yang kuat, iqrad adalah tamlikus syai' ala ayyarudda badala. Kalau tamlik pasti perlu kepada qabul. Ingat dalam bab nikah kemarin, ketika seorang suami berkata kepada istrinya, taliki nafsaki, nah anti talik in syi'ti, itu istri harus qabul alal faur. Kenapa? Karena anti talik in syi'ti itu sama maknanya dengan aku permilikan kepadamu hak talakmu. Dan yang namanya tamlik harus ada qabul. Nah, definisi iqrad menurut pendapat yang kuat adalah tamlikus syai' ala yarudda badala, maka perlu pada qabul. Sementara menurut tsani, iqrad itu bukan tamlik tapi ibahah, memperbolehkan seseorang memanfaatkan barang yang kita punya dengan syarat dia mau ganti. Nah, kalau ibahah itu tidak perlu qabul. Nah, ibahah nggak perlu qabul. Nah, bagi kaum muslimin yang hadir salat zuhur nanti boleh makan, nah, yang sudah disediakan di teras, itu ibahah. Jamaah diam saja, cuma selesai sholat dia berbaris mengambil makanan. Apakah sah mengambil itu? Sah. Tadi kamu nggak bilang kan saya terima? Nggak perlu, karena dia bukan tamlik, dia adalah ibahah. Wa yustaratu fil mukrid, dan kasrara disyaratkan pada mukrid ziyadatun ala ma taqaddama fil bai', akan syarat tambahan atas apa yang telah terdahulu dalam jual beli. Anna syartal akid ar-rusdus syamilu lil mukrid wal muqtarid, sesungguhnya syarat orang yang akad itu rasyid, mencakup bagi mukrid dan mencakup bagi muqtarid. Nah, orang akad itu syaratnya harus rasyid, maka dia mencakup bagi mukrid orang yang menghutangkan dan mencakup muqtarid orang yang berhutang. Akan apa disyaratkan sebagai syarat tambahan? Ahliyatut tabarru', ahli tabarru', orang yang punya kapasitas untuk membantu
li'anna fil iqradi tabarru'an, karena sesungguhnya di dalam menghutangkan itu ada tabarru', tindakan sukarela, berbuat baik. Fala yasihu iqradul wali malal mahjur alaihi min ghairi daruratin, maka tidak sah menghutangkan oleh seorang wali akan harta si mahjur alaih dari tanpa darurat. Wali boleh membelanjakan harta mahjur alaih, berarti wali boleh sebagai baik, boleh sebagai mustari terhadap harta mahjur alaihnya, tapi wali tidak boleh menghutangkan harta mahjur alaih yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Berarti syarat baik mustari dibandingkan dengan syarat mukrid, orang yang memberi hutang lebih banyakkan syaratnya mukrid. Nah, syaratnya harus ahli tabarru'. Itu saja tambahannya. Wa yajuzu iqradu ma yuslamu fihi, dan boleh menghutangkan apa saja yang bisa diakad salam padanya dari hewan dan selain hewan, dari hewan dan selain hewan. Berarti musannaf sudah masuk kepada pembahasan syarat barang yang dihutangkan. Jadi syarat barang yang dihutangkan adalah syarat barang yang boleh disalam. Apakah setiap barang yang bisa disalam boleh dijual? Apakah setiap barang yang boleh disalam boleh dijual? Tidak. Contoh, secara umum boleh. Nah, secara umum boleh. Hanya ada satu bab kecil saja, yaitu bai' ribawi, jual gandum dan gandum. Jual tepung dan tepung. Nah, dan tidak setiap barang yang boleh dijual boleh disalam. Setiap barang disalam boleh dijual, dan tidak setiap barang yang boleh dijual boleh disalam. Berarti syarat barang yang dihutangkan lebih dekat atau lebih lebih serupa dengan syarat barang salam, bukan dengan syarat barang yang diperjualbelikan. Kecuali jariyah, yang nggak boleh dihutangkan adalah jariyah, budak wanita. Allati tahillu lil muqtari, budak wanita yang halal ia budak bagi orang yang berhutang, maka tidak bolehlah menghutangkannya budak wanita baginya orang yang berhutang menurut pendapat Azhar. Binaan didasari kepada alal azharil ati, kepada pendapat Azhar yang akan datang. Apa itu? Annal muqrida yamliku bil qabdi. Annal muqrida, muqrada muqrad, muqrid, muqrada, sesungguhnya barang yang dihutangkan, yumlaku bil qabdi, itu dimiliki akan ia barang dengan qabd. Li'annahu rubbama yata'uha, karena sesungguhnya orang yang berhutang kadang-kadang menggauli ia akannya budak wanita. Summa yastaridduha al-muqrid, kemudian meminta kembali akannya budak wanita oleh orang yang menghutangkan. Fayakunu, maka jadilah ia
pada makna i'aratil jawari lil wad'i, meminjamkan budak wanita untuk digauli. Wasani menurut pendapat yang kedua, yajuzu boleh ia menghutangkan budak wanita binaan didasari kepada anal muqrada la yumlaku bil qabdi, sesungguhnya barang yang dihutang itu tidak dimiliki dengan qabd. Fayamtani'ul wad'u, maka tercegahlah wata'. Titik. Secara kesimpulan, barang yang sah disalam boleh dihutangkan, kecuali yang enggak boleh adalah budak wanita. Budak wanita boleh dijadikan mustamfi dalam akad salam, tapi tidak boleh dihutangkan kepada orang yang berhutang kalau budak itu halal bagi orang yang berhutang. Maksud halal di sini kalau dia nikah halal hukumnya. Nah, tapi kalau dia nikah, orang berhutang nikah sama budak yang dihutang, hukumnya tidak halal tapi haram, itu boleh dipinjamin. Contoh, kita punya budak wanita, kita pinjamkan kepada abahnya. Nah, budak wanita yang ada hubungan mahram dengan orang yang meminjam, orang yang berhutang, bukan minjam, orang yang berhutang. Hutang budak satu, boleh? Tuh, siapa? Adik kamu. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena tidak akan pernah terjadi yang namanya mawatok di sana. Nah, kalau nggak terjadi mawatok, maka tidak masuk kita pada hukum syubhat meminjamkan budak untuk digauli, kan nggak boleh. Nah, apa alasan pendapat Azhar mengatakan menghutangkan budak itu tidak boleh? Didasari kepada pernyataan bahasanya barang yang dihutang itu dimiliki dengan cara dikobatkah atau dengan cara dimanfaatkan. Pendapat Kuat mengatakan barang dihutang dimiliki dengan cara dikobat. Setelah kita kobat, ambil barangnya, itu sudah menjadi milik si muqtarid. Nah, kalau dia sudah menjadi milik muqtarid, dia bisa menggaulinya. Nah, ketika dia gauli, sementara barang masih ada, si muqrid bisa mengambil budak itu kembali dengan beberapa kondisi. Di antaranya adalah tiba waktu pembayaran dan barangnya masih ada. Waktu pembayaran hutang sudah tiba, barangnya masih ada. Kalau barang masih ada, kan saya ambil. Atau dia jatuh menjadi muflis misalnya, waktu pembayaran setahun lagi, tapi 3 hari dia berhutang dengan kita, tiba-tiba dia menjadi muflis, maka hartanya dibekukan. Siapa yang paling berhak dengan ain harta tersebut? Tentunya si mukrid. Akhirnya si mukrid ambil budak itu kembali, padahal sudah digauli. Miriplah dia meminjamkan budak untuk digauli, maka hukumnya haram. Ini dasarnya kenapa menghutangkan budak tidak boleh. Nah, menurut pendapat yang kedua, boleh-boleh saja, didasari kepada pendapat muqrad itu tidak dimiliki dengan cara dikobat. Walaupun sudah dikobat, itu tidak akan jadi milik si muqtarid. Kapan menjadi milik muqtarid? Kalau barang sudah ditalaf atau diitlaf. Nah, dia jual budak itu misalnya, itu baru menjadi milik dia, maka tercegahlah yang namanya waqaf. Wa ma la yuslamu fihi la yajuzu iqraru fil asahi. Bermula barang-barang yang tidak boleh diakad salam padanya barang, itu tidak boleh menghutangkannya menurut pendapat asah
binaan karena didasari alal asahil ati kepada pendapat asal yang akan dijelaskan nanti. Apa itu? Annal wajiba fil mutakawwim raddu mislihi suratan. Sesungguhnya yang wajib pada barang mutakawwim adalah mengembalikan misilnya barang mutakawwim. Kenapa punya misil sementara dia mutakawwim? Suratan maksudnya misil di segi bentuk. Utang kambing boleh? Utang kambing boleh? Boleh. Bayarnya pakai apa? Pakai harga kambing atau pakai kambing? Pakai kambing. Nah, jadi pendapat asal mengatakan al-wajib bil mutakawwim, yang wajib dikembalikan dalam menghutangi barang mutakawwim, yaitu barang yang dijual bukan ditakar, bukan ditimbang, adalah mengembalikan misilnya suratan di segi bentuk yang mirip dengan kambing yang kita hutang. Nah, wasani menurut pendapat yang kedua, ya juzu, boleh ia menghutangkan barang yang tidak boleh diakad salam, binaan didasari kepada annal wajiba fihi raddul qimah. Sesungguhnya yang wajib dikembalikan pada barang mutakawwim adalah mengembalikan harganya. Jadi kalau hutang kambing bukan bayar dengan kambing, tapi bayar dengan harga pasaran kambing. Wa fi qardil khubzi wajhani, dalam menghutangkan roti atau dalam berhutang roti. Dalam berhutang roti ada dua wajah, sama dengan akad salam padanya roti. As-sahhuhuma fit tahdib al-man'u, pendapat yang kuat dari dua pendapat tersebut, dari dua wajah tersebut di dalam kitab tahdib adalah terlarang. Enggak boleh berhutang roti. Nah, perut lapar, hari sudah malam, tanya sama kawan, antum punya supermie, punya indomie, hutang? Nah, boleh. Boleh. Antum punya roti hutang? Boleh. Kenapa kuat? Tidak boleh. Nah, tidak boleh pendapat yang kuat ini berdasarkan teknologi di saat itu. Kenapa tidak boleh pada roti? Karena berbedanya taksirul nar, kesan pengaruh api pada roti itu tidak bisa disamakan. Sementara hari ini setiap roti dan produk yang sama, kesan apinya sama, kematangannya sama. Beli bungkusan roti Roma yang ini dan Roma yang ini, bungkus Roma yang itu, buka, itu sama kematangannya semuanya. Maka pendapat yang kuat untuk abad modern ini hukumnya sah. Kenapa sah? Al-hukmu yaduru ma'a'illah wujudan wa adaman. Hukum itu ikut ilahnya. Ilah pada saat itu, kata Imam Sahib Tahzib, kenapa enggak boleh pada roti? Karena tidak bisa disamakan kadar kematangan, karena masuk kontribusi api dalam merubahnya. Nah, ilah itu pada hari ini tidak ada lagi. Nah, karena semua orang bisa menyamakan matangnya roti seluruhnya, karena mereka pakai alat yang bisa mengukur kadar panasnya dan berhenti di waktu yang diinginkan secara serentak. Beda sama buat kue panggang di zaman itu. Nah,
masukkan dalam kuali tanah, kasih api di bawah, kasih kuali tanah isi dengan pasir, taruh di atasnya kue, kasih api di bawah, tutup di atas seng, kasih lagi api di atas. To oven, open, oven, oven orang dulu yang nggak pakai timer. Nah, nggak pakai kadar panas, hanya berdasarkan perkiraan. Akhirnya masakan kedua agak gosong dikit karena anaknya menangis. Masakan ketiga agak mentah dikit karena cemas terlalu gosong. Akhirnya kalau kita potong roti dan kembalikan besok dengan roti yang lain, jangan-jangan ketemu kurang matang atau kelewat matang. Nah, kalau hari ini saya utang sama antum 1 bungkus roti Roma, saya bayar di kedai mana saja saya beli, antum buka, kematangannya sama, tidak berbeda. Maka alasannya hilang, maka hukumnya juga hilang. Maka pendapat yang kuat, hutang roti hari ini hukumnya sah selagi teknologi itu listrik masih ada, tidak kembali ke bakar kayu, nanti hukumnya kembali kepada zaman kayu lagi. Nah, itu fikih, dia tidak mentok kepada satu zaman, berbedanya waktu dia akan berbeda hukum, karena kata kuncinya adalah al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Tapi pembahasan itu tidaklah seperti pembahasan Kristen. Nah, karena berkembangnya zaman, jadi babi jadi halal. Nah, karena dalam kitabnya ditambah babi hutan, akhirnya babi ternak jadi halal. Al-hukmu yaduru ma'illa wujudan wa adaman, itu gak masuk ke sana. Khair. Jadi sebagaimana salam ada 2 pendapat tentang roti, maka hutang juga sama. Waqtara Ibnu Sabbagh wa ghairuhu, memilih oleh Imam Ibnu Sabbagh dan yang lainnya akan boleh menghutangi roti. Dan dia adalah pendapat mukhtar yang dipilih dalam kitab Salat Shaghir. Kenapa boleh hutang roti? Lil hajah, karena hajat manusia. Wa itbaqin nasi alaihi, dan banyaknya manusia di atasnya berhutang roti. Wa alal jawaz, nah berdasarkan di atas boleh, kita ambil aja pendapat boleh berhutang roti. Ya ruddu mislahu waznan, itu mengembalikan ia orang berhutang akan semisalnya roti nisbah timbangan. In aujabna fil mutakawim raddal misli, kalau kita mewajibkan pada barang mutakawim akan mengembalikan mithil. Wa in aujabna al-qimah, apabila kita wajibkan mengembalikan qimah, wajibat huna, wajib ya qimah di sini. Setelah kita hutang roti kawan, maka kita ganti besok. Apa yang harus kita bayar? Roti yang sama atau harga roti? Nah, ikut perbedaan pendapat yang tadi. Kalau kita ikut pendapat yang kuat, yang dikembalikan pada barang mutakawim adalah barang yang sama, maka kita bayar dengan roti. Nah, menyamakannya itu bagaimana? Kata musannaf, dengan timbangannya. Alhamdulillah, untuk roti-roti hari ini dengan timbangan itu sama. Lihat, 900 gram. Nah, jangan hutang roti 900 gram dibayar dengan roti 70 gram, 700 gram, harus sama. Dan misalnya juga sama, surahnya juga sama. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan wajib bayar qimah, kita bayar harga roti, tidak boleh dengan roti. Titik.
Wa yaruddul misla wa yuraddul mislu, boleh bina ma'ruf, boleh bina majhul, dan mengembalikan ia orang berhutang akan mithil pada barang mithli, yaitu barang yang dijual dengan standar takaran timbangan atau ukuran. Wasati fil ghasbi, dan akan datang ia penjelasan misli dalam bab ghasab, annahu sesungguhnya barang misli adalah ma hasarahu kailun aw waznun wajazas salmu fihi, barang yang diukur, yang dibatasi dengan takaran, sukatan atau timbangan, dan boleh akad salam padanya barang. Itu definisi barang misli. Imam Nawawi tidak sebutkan di sini, Imam Nawawi sebutkan nanti dalam bab ghasab. Nah, tapi Imam Jalaluddin sebutkan supaya enggak bertanya-tanya. Wa fil mutakawwimi yaruddul misla suratan, dan mengembalikan ia si orang berhutang pada barang mutakawwim, yaruddul misla mengembalikan ia akan misil, surah di segi bentuk, bukan misil hakiki tapi misil surah. Di dalam hadis Imam Muslim, sesungguhnya Nabi SAW iktarada bakran, berhutang ia Nabi akan seekor onta bakran, dan mengembalikan ia Nabi akan onta rubaiyan. Rubaiyan ini kemarin di mana kita jumpa? Zakat. Nah, rubaiyan itu onta yang 4 gigi depannya ada jatuh. Nah, bukan tumbuh, udah jatuh. Itu usianya 7 tahun lebih. Maaf, onta yang sudah masuk usia 7 tahun, berarti 6 tahun lebih. Sementara bakaran ini onta yang masuk usia ke-6, 5 tahun lebih. Nabi hutang onta usia 5 tahun lebih, Nabi bayar dengan onta usia 6 tahun lebih, jalan 7. Lalu Nabi bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian itu yang paling bagus di antara kalian bayar hutangnya. Nah, sehingga ketika kita berhutang kepada seseorang dan kita merasa terbantu dengan uang tersebut, lalu kita kembalikan dengan jumlah yang sedikit lebih, tanpa ada perjanjian, tanpa ada syarat, tanpa ada adat yang berlaku di setempat, maka itu bukanlah riba dan boleh diterima. Tapi kalau disyaratkan riba, ini saya hutangkan ya, itu dagang kan, sama tahu lah. Nah, sama tahu saja itu udah jadi riba dia. Tapi kita ngutangin nggak ada niat apa-apa, mau niat membantu. Ternyata alhamdulillah kawan tersebut digunakan uang yang dihutang di kita untuk berdagang, modalnya untuk modal berdagang, untungnya banyak sekali, sehingga merasa terima kasih, dia kembalikan lebih atau dia beri hadiah, dan itu hukumnya tidak riba. Hadisnya di sini juga. Nah, dihutang unta kecil dibayar unta yang lebih besar. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, yaruddul qimata, mengembalikan ia orang berhutang akan harga barang, kama law atlafa mutakawwiman, sebagaimana jikalau menghilangkan, merusak ia seseorang akan barang mutakawwim. Nah, barang yang dibeli tidak pakai takaran, timbangan dan sukatan. Berarti kila ini merujuk kepada definisi daripada definisi utang kedua juga. Nah, karena menurut pendapat yang kedua, ikrar itu adalah
itlaf. Nah, kalau itlaf kan tidak bayar misil kalau barang mutakawim, harus yang qimah. Nah, qimahnya qimah yang mana dipakai? Wa tu'tabaru qimatu yaumil qabdi, diperhitungkanlah qimah hari qabd. In qulna, jika kita berpendapat yam atau yumlaku al-muqradu bihi, dimiliki akan barang dihutang dengannya qabd. Wa in qulna yumlaku bitasarrufi, jika kita katakan dimiliki akan ia barang dihutang dengan tasarruf, fayu'tabaru qimatu aksari makanat min yaumil qabdi ila yaumil tasarruf, maka diperhitungkan harga tertinggi sesuatu yang pernah ada mulai dari hari qabd sampai hari tasarruf. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, kalau hutang barang mutakawim tidak boleh dibayar dengan mislu, tapi harus dengan qimah, maka kita harus bayar pakai qimah hari apa? Berdasarkan pendapat yang pertama yang mengatakan barang yang kita hutang menjadi milik kita dengan qabd, berarti bayar dengan hari harga pasaran hari qabd. Nah, kalau antum menganut pendapat kedua ini, harus catat harga barang di hari qabd itu berapa. Saya mau hutang kambing nih, boleh itu akikah kan? Ya boleh hutang. Nah, kambingnya catat kambing jenis apa, kemudian usianya berapa, dan berapa harga pasarannya pada hari itu. Nah, dicek harga pasaran, deal. Nah, maka nanti ketika pengembalian adalah dengan uang harga pasaran itu. Itu kalau ambil pendapat yang mengatakan barang dihutang menjadi milik orang yang berhutang dengan dia qabd. Tapi kalau antum memiliki berpegang pendapat kedua, barang dihutang dimiliki bukan dengan qabd tapi dengan tasarruf, maka dibayar dengan harga pasaran yang tertinggi mulai dari barang di qabd sampai barang digunakan. Wakilah pendapat yang ketiga, qimatuhu yaumal qabdi, dibayar dengan harganya barang mutakawim pada hari qabd. Wa idza ikhtalafa fi qadril qimah, apabila berbeda pendapat antara orang berhutang dan orang yang menghutangkan, muqrid sama muqtarid, di segi kadar harga atau di segi sifat misil, kriteria misil, fal qaulu qaulul mustaqrid, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat orang yang berhutang. Jadi orang berhutang memiliki dua istilah di sini, satu mustaqrid, satu lagi muqtarid. Nah, ketika bayar hutang, ini kambing yang saya hutang kemarin, saya ikut pendapat yang bayarnya pakai mislu. Kata orang berhutang, saya juga harus terima mislu, nggak pakai uang. Kalau pakai uang capek lagi saya beli kambingnya. Oke, ini saya serahkan kambingnya, usia 10 bulan. Kata orang punya kambing, kemarin saya hutangin kamu kambing usia 11 bulan. Ikhtilaf. Ini kambing saya bayar. Kambing apa ini kok telinganya kecil? Kambing ini kan kemarin saya hutang. Enggak, kemarin saya hutangkan sama kamu kambing telinga lebar, kambing manggala. Nah, ketika bayar, ini saya bayar kambingnya. Kenapa kambingnya betina? Kemarin kan saya hutangkan kambing jantan. Ikhtilaf tentang sifat kambing. Dibawa ke pengadilan, maka yang dibenarkan adalah orang berhutang. Nah, begitu juga tentang harga pasaran. Kemarin kan sebelum kamu hutang kambing udah kita tanya harga pasarannya. Pasarannya waktu itu kan 5 juta. Kata orang berhutang enggak, 4,5 juta. Ikhtilaf. Kembali ke pengadilan, saksi enggak ada, maka diputuskanlah perkataan
orang yang berhutang dengan kembali kepada kaidah umumnya al-aslu bara'atuz zimmah. Titik. Far'un ada'ul qardi fi sifah waz zamani wal makani kal muslimi fihi. Menunaikan hutang, membayar hutang di segi sifat, di segi waktu, di segi tempat itu sama dengan aturan muslim fi. Nah, sama dengan aturan muslim fi. Bagaimana kriteria pembayaran, kapan masa pembayaran, di mana tempat pembayaran, itu sama di mana kita serahkan muslim fi, kapan diserahkan muslim fi, bagaimana kriteria muslim fi diserahkan, khilafiyahnya, sepakatnya, itu semuanya sama. Coba angkat satu kasus tentang sama di segi masa. Di segi tempat. Yang terakhir yang kita bahas bab salam, ketika akad salam di Indarung, Muslim sama Muslim ilaih ketemu di Pasaraya. Nah, akad salamnya di Indarung, janji penyerahannya di Indarung. Sudah tiba masa pembayaran, si Muslim sama Muslim ilaih jumpa di Pasaraya. Si Muslim minta diserahkan barang di situ. Wajib dikabulkan oleh Muslim ilaih? Wajib? Tidak wajib. Kalau antara Indarung, barang dibawa ke Pasaraya ke Indarung mengeluarkan biaya, enggak wajib. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Muslim di situ? Hah? Boleh minta uang? Kalau kamu nggak mau serahkan barang, kembalikan uang saya, boleh? Tidak boleh. Nah, begitu juga kalau antum akad hutang piutang beras sebanyak 1 ton, akadnya di Indarung, antum antara mukrid dan muktarid tinggal di Indarung, tiba waktu pembayaran ketemu mukrid sama muktarid di Pasaraya, kemudian si mukrid minta beras diserahkan di Pasaraya, si muktarid tidak wajib mengabulkannya. Nah, itu maksudnya sama. Semua masalah-masalah kemarin berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan makan, semuanya berlaku dalam bab ada'ul qardi. Titik. Nah, walaupun itu kata kuncinya, berarti belum selesai, tetap saja, ya Allah, tetap saja si musannaf menguraikannya kembali. Walau zafara al-mukridu bihi ay muqtarib bi ghairi mahalil ikradi. Jikalau zafara menguasai oleh orang yang menghutangkan, bihi dengannya, ay muqtarid, orang yang berhutang. Di mana si mukrid menguasai orang yang berhutang? Fi ghairi mahalil ikradi, pada selain tempat menghutangkan. Walim naqli min mahallihi ila ghairihi, dan untuk memindahkan dari tempat berhutang ke yang lainnya, mu'natun, itu ada biaya. Talabahu,
niscaya menuntut akannya, niscaya menuntut ia si mukrid akannya muktarid dengan harga pasaran negeri ikrar, harga pasaran negeri menghutangkan, yaumal mutolabah, pada hari menuntut, walaysa lahu mutolabatu bil misli, tidak boleh baginya orang yang menghutangkan yaitu mukrid menuntutnya orang berhutang yaitu muktarid dengan mithil. Nah, dengan mithil. Nah, contoh yang mudah dipahami, dua orang India Muslim ketika berada di India, dia berhutang sama kawannya seekor sapi untuk melakukan walimatul urus. Nah, kedua Pak India ini urut ke Indonesia. Sesampai di Indonesia, tibalah waktu pembayaran sapi itu. Kata dia, mana sapi yang kamu hutang kemarin? Tiba waktu pembayarannya ini. Harga sapi di India dengan Indonesia harganya beda. Di India harga sapi murah. Nah, kenapa murah? Karena dia barang selundupan, barang tidak legal dijual. Karena kalau orang menjual bisa dipidana karena menjual Tuhan. Jadi harga sapi murah. Bahkan sampai 1/3 atau 1/4 harga sapi Indonesia, saking murahnya. Lepas itu nyampe di Indonesia, dia mau tagih sapinya itu. Apakah boleh diminta sapi? Saya penganut pendapat bayar dengan mislu. Tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan merugikan orang yang berhutang, karena harga sapi di tempat itu mahal. Yang dia boleh hanya meminta harga pasaran negeri dia berhutang, yaitu negeri India. Pada hari dia nuntut, dia telepon lapangan di India, hari ini saya menagih kawan saya untuk bayar sapi, berapa harga sapi sekarang di India? Nah, harga India pada hari dituntut. Itu yang dibayar. Kasihlah uang. Ternyata dapat hanya 1/4 sapi di Indonesia. Itu aturannya. Nah, wa idza akhazal qimah, dan apabila telah mengambil ia si India akan harga pasarannya, sudah dibayar di Indonesia, wa ada ilal maladil ikrar, dan dia kembali ke negeri berhutang. Ternyata uang pembayaran sapi itu sampai di Indonesia, rencananya mau beli sapi cuma dapat 1/4 sapi atau dapat kambing, akhirnya dia nggak jadi pakai uang pembayaran hutang tersebut. Pulanglah orang ini ke India situ di negeri ikrar. Fahallahu radduha wa mutalabatu bil misli, maka boleh baginya mukrid orang berhutang mengembalikannya harga dan menuntutnya si muktari dengan misil. Begini tuan, saya nggak tahu ya, harga sapi kita murah, di Indonesia mahal, jadi uang yang saya minta kemarin itu nggak jadi kepakai. Saya mau kembalikan ke kamu, saya minta sapi di sini, boleh nggak ditukar kembali? Wa halil muqtarid mutalabatu bi raddil qimah wajhan. Sebaliknya, apakah boleh bagi orang yang menghutangkan meminta dikembalikan harga? Apakah boleh orang berhutang mengembalikan harga meminta misil? Atau apakah boleh orang berhutang
minta dikembalikan harganya dan mau dibayar misil 2 wajah. Qala fi raudhati, berkata ya Imam Nawawi dan kata Raudhah, as-sahhuhuma lah, pendapat kuat dari 2 wajah itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kama ra'aituhu, sebagaimana aku lihat akannya kata-kata tidak boleh di dalam tulisannya Imam Nawawi atau tulisannya kita Raudhah, musahhahan alih, yang sudah ditashih di atasnya. Ini pernyataan Imam Jalaluddin Mahalli ketika beliau meriset tulisan tangan Imam Nawawi dan kitab Raudhah, tulisan yang sudah ditashih. Di sana ditemukan tidak boleh. Wa huwa muwafiqu, dan pendapat tersebut sesuai dengan li jawazil i'tiyan anil qardi wa taqaddam, dan dianya pendapat itu sesuai bagi boleh minta ganti dari hutang dan sungguh telah terdahulu. I'tiyan dari hutang boleh, itu kan udah cocok itu. Kemarin antum hutang apa sama saya? Hutang beras ya. Nah, sekarang kalau antum bersedia, jangan bayar pakai beras lah, bayar pakai kacang hijau saja. Itu dalam hutang itu boleh hukumnya. Dan ini sudah sesuai. Ketika dia sampai di negeri di mana sapi mahal, sehingga dia minta ganti daripada sapi ke harga sapi. Nah, ikhtiar dalam bab hutang kan boleh, dan itu sudah cocok dengan yang boleh. Untuk apalagi digagalkan ketika pulang ke negeri setempat. Wala yajuzul iqradu fil naqdi wa ghairihi bi syarti raddi sahihin an muqsirin aw raddi ziyadatin aw raddil jayyidi anir radi'i wa yafsudu bidzalikal aqdu. Tidak boleh menghutangkan di dalam nakad, mata uang, emas, perak, dan selainnya nakad, beras, pakaian, hewan, dengan syarat mengembalikan yang sahih, mengembalikan yang utuh dari yang pecah. Kamu hutang uang dinar saya, uang dinar pecahan, nanti kamu ganti uang dinar yang utuh. Atau mengembalikan ziyadah, ada bonusnya. Atau mengembalikan yang bagus dari yang jelek. Hutangnya beras jelek, nanti ganti beras yang bagus. Dan rusak dengan demikian syarat oleh akad. Rusak akad jadinya, maka terlibat dia kepada riba 5 menit. Kalau radda hakadha bila syartin fahasanun, jikalau mengembalikan dia orang berhutang seperti itu, hutangnya emas pecahan dikembalikan emas utuh, hutangnya 50 dikembalikan 60, hutangnya beras dolok dikembalikan beras solok tanpa syarat, fahasanun, itu bagus. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang telah terdahulu, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus di antara kalian bayar hutangnya. Tanpa ada syarat, tanpa ada isyarat. Enggak disindir-sindir. Tidak juga berlaku adat seperti itu. Tapi disyaratkan enggak di kampung itu. Baik ke hutang 5 bayar 6. Maka hukumnya tetap tidak boleh. Al-adatu kasyartin masyrut. Adat itu sama dengan syarat yang disyaratkan. Sama bab gadai menggadai di Minang. Kalau gadai uang, kalau gadai sawah, sudah pasti sawah akan digarap oleh orang yang menghutangkan uang. Saya nggak minta kok, dia yang kasih. Dia kasih itu kenapa? Karena adatnya memang begitu. Kalau adat mengikuti karena adat, maka hukumnya jadi riba, walaupun tidak disyaratkan.
al-adatul ma'lumah kasyartil masyhur. Wa fi rawdati, di dalam kitab Raudhah, qala Muhamili, berkata Imam Muhamili, juga imam yang lainnya, min ashabina, dari murid-murid Imam Syafi'i, yustahabbu lil mustaqrid, disunahkan bagi orang yang berhutang, ayyarudda ajwada, bahwa mengembalikan ia akan yang lebih bagus, mimma akhaza, dari sesuatu yang telah diambil, karena hadis yang sahih dalam masalah tersebut. Wala yukrahu lil muqrid akhzu zalik, tidak dimakruhkan bagi orang yang memutangkan akan mengambil demikian. Walau syarata muksiran mukassaran, walau syarata mukassaran atau muksaran an sahihin au ay yukridahu ghairahu syai'an akhar la syartu la yu'tabaru. Jikalau mensyaratkan ia seseorang akan uang yang pecah untuk ganti uang yang sahih, saya hutangkan sama kamu uang dinar utuh, nanti kamu bayarkan uang dinar yang sudah dipecah. Au ayyukridahu ghairahu, dengan syarat bahwa menghutangkan ia orang berhutang akannya uang kepada orang lain, artinya syai'an akhar, sesuatu yang lain. Salah. Ayyukridahu, bahwa menghutangkan ia orang berhutang, bahwa menghutangkan ia orang yang menghutangkan akannya orang berhutang akan selainnya hutang, syai'an akhar, sesuatu yang lain, la syartu la yu'tabaru, sia-sialah syarat, tidak diperhitungkan. Nah, saya hutangkan antum uang 5 juta rupiah dengan syarat kamu mau menerima hutang dari saya beras 10 kilo begitu. Berarti syarat yang dia kemukakan itu adalah syarat yang tidak merugikan daripada orang yang berhutang, tapi merugikan dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau mensyaratkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri? Itu syaratnya sia-sia. Saya hutangkan kamu uang pecah, uang utuh kamu kembalikan uang pecah. Saya hutangkan kamu uang dengan syarat kamu harus terima dari saya hutang beras. Tapi kalau sebaliknya haram. Saya hutangkan kamu uang pecah, kembalikan yang bagus, haram. Saya hutangkan kamu uang 1 juta dengan syarat kamu hutangkan saya beras, haram. Kullu qardin yajuru manfaatan wa huwa riba. Tapi kalau syarat itu merugikan dirinya, la syart, syaratnya yang sia-sia, akad tetap sah. Wa asahu annahu la yufsidul aqda. Menurut pendapat asal, sesungguhnya syarat yang sia-sia tersebut itu tidak merusak akan akad. Wakila, menurut pendapat kedua, yufsidu, merusak ia akan akad, li'anna ma syarata fihi ala khilafi qadiyati, karena sesungguhnya sesuatu yang mensyaratkan ia si mukrid padanya sesuatu itu sebalik qadiyatihi, tuntutannya sesuatu, sebalik konsekuensinya sesuatu. Itu kan syarat, mensyaratkan sesuatu yang tidak ada hubung kaitnya sama hutang. Nah, jadi pendapat kedua mandangnya di situ. Kamu sudah menambah-nambahkan sebuah syarat yang syarat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan hutang piutang awal. Walau syarata ajalan fahuwa kasati muksir atau mukassar.
Jikalau mensyaratkan ia seseorang akan ajal, maka dianya itu sama dengan dengan mensyaratkan mengembalikan uang pecah dari uang utuh. In lam yakun lil mukrid ghardun, jika tidak ada bagi orang yang menghutangkan itu maksud. Fala yu'tabarul ajalu, maka tidak perlu diperhitungkan masa tersebut dan sahlah akad. Yang namanya hutang pasti ajal, tapi ajal dimasukkan di sini adalah ajal alal ajal. Mohon maaf ya, saya hutang uang 5 juta boleh? Oh boleh. Berapa lama? Sebulan. Sebulan. Oke, saya hutangkan kamu uang 5 juta selama 1 bulan dengan syarat kamu bayar 1 bulan setelah 1 bulan itu. Artinya saya hutangkan kamu 2 bulan. Jadi ditambah ajalnya. Masa yang sudah sepakati 1 bulan, dia syaratkan 1 bulan setelah masa itu harus bayar. Jadi ada perpanjangan masa. Kan sama saja dengan mensyaratkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Itu sama mensyaratkan kembalikan uang pecah padahal dikembalikan dinar utuh. Maka hukumnya sah, syarat tidak perlu menjadi pertimbangan, akad tetap sah dengan syarat tujuan dia menunda itu tidak ada, dengan syarat menunda itu tidak ada tujuan. Tapi kalau menunda itu ada tujuan, maka hukumnya tidak sah. Katanya bayar bulan depan. Bulan depan itu tiba masanya pemeriksaan dari KPK. Kalau dikembalikan bulan depan, ketemu uang saya sekian, nanti saya dianggap korupsi. Tapi kalau bulan depannya lagi kamu kembalikan, berarti waktu itu saya sudah bebas daripada pemeriksaan. Berarti ada tujuan itu. Atau bulan depannya itu sedang maraknya pencurian, dan insya Allah sebulan setelahnya akan damai. Jadi dia minta dikembalikan di masa damai. Tujuannya menyelamatkan uangnya dari pencurian. Kalau ada tujuan dari penundaan tersebut, hukumnya tidak sah. Berarti ada manfaat yang diharapkan di sana. Tapi kalau nggak ada manfaat, maka syaratnya yang batal. Akadnya tetap sah. Wa in kana lil muqridi ghardun, jika ada ia penambahan masa bagi orang yang menghutangkan itu maksud, seperti masa perampokan, maka syarti sahihin an mukassarin fil asahi, maka sama dengan mensyaratkan dikembalikan uang utuh dari yang dihutangkan uang pecahan menurut pendapat asal. Fayufsidul aqda, maka merusak ia syarat akan akad. Jadi yafsudu yufsidu, ketika ketemu huruf jar setelahnya baca yafsudu, ketika tidak ketemu jarnya maka baca yufsidu. Contoh tadi mana yafsudu? Wa yafsudu bidzalika al-aqdu. Kalau ada binya baca bina sulasi mujarrad, yafsudu bidzalika al-aqdu. Tapi kalau enggak ada bi, maka bina sulasi mazid, yufsidu. Wasani yasihu, nampak kedua sah ia akad dan sia-sialah syarat. Walau ainil muqrid sartu rahnin, boleh bagi orang yang menghutangkan mensyaratkan gadai. Saya hutangkan uang sama kamu, bayar masa sekian dengan syarat ada jaminan, itu boleh. Boleh juga mensyaratkan kafil, orang yang bertanggung jawab. Bukan saya nggak mau ngasih hutang sama kamu, tapi kita kan baru kenal 3 hari, dan antum pun
baru tinggal berdampingan, bertetangga dengan saya 1 bulan, apalagi dia ngontrak. Nah, ngontrak baru kenal 3 hari, utang uang. Taufik mana tangga taman itu? Ada orang baru kenal 3 hari dan dia ngontrak utang uang. Bisa diutangkan? Kalau rumahnya di situ bisa diutangkan, dia rumahnya di sana, dia anak kelahiran di situ, mau lari kemana dia kalau ngontrak? Caranya biar bisa kita utangkan dia mana? Dia kata untuk makan. Kalau utangkan mati dia sama keluarganya, beli beras. Mana caranya? Kafil harus disyaratkan kafil. Boleh. Coba kamu datang ke sini besok, bawa 1 orang yang bisa saya percaya. Kalau kamu kabur, biar dia yang saya tuntut. Itu namanya kafil. Besok datanglah dia dengan kepala desa. Ini warga kita ini perlu dihutangkan uang. Dia perlu uang untuk makan sebetulnya. Nah, saya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab. Nah, itu kan aman jadinya. Maka mensyaratkan barang jaminan sama kafil hukumnya sah. Atau bukan kafil dia datang dengan barang jaminan. Nah, oke, karena kita baru kenal, mana barang jaminannya? Mau saya hutangkan, tapi harus ada barang jaminan. Mana kira-kira barang jaminannya? Kalau kamu kabur bisa saya jual nanti. Ini ada 5 gram emas. Kita pegang 5 gram emas, kita kasih dia uang. Yang jelas harga barang jaminan tentu minimal sama atau lebih daripada hutang. Mau kabur saja dia, nggak bayarin, nggak bayar, ini tinggal jual ke pasar selesai. Nah, itu hukumnya boleh. Bagi orang yang menghutangkan boleh mensyaratkan barang jaminan, boleh mensyaratkan kafir, boleh mensyaratkan ashad, saksi-saksi, li'annaha tawthiqatun. Sesungguhnya barang jaminan, kafir, saksi, kembali pada mazkurat, itu memperkuat. La manafi' zaidah, itu bukan manfaat yang lebih. Falahu, maka boleh baginya seseorang idza lam yufil muqtarid, apabila tidak mampu membayar oleh orang berhutang. Apabila tidak mampu membayar oleh orang berhutang, falahu, falahu, maka boleh baginya seseorang idza lam yufil muqtarid biha, apabila tidak memenuhi oleh orang berhutang dengannya hal-hal tersebut. Oleh apa boleh? Oleh memfasakh hutang piutang. Maka boleh baginya orang yang menghutangkan apabila tidak memenuhi oleh orang berhutang biha dengannya mazkurat. Dia tidak bisa menghadirkan barang jaminannya, dia tidak bisa menghadirkan kafil, dia tidak bisa menghadirkan saksi. Apa yang boleh bagi orang menghutangkan? Oleh memfasakh ala qiyasi madzukir, berdasarkan pada qiyas sesuatu yang telah disebutkan, istiratiha fil bai', di dalam mensyaratkannya mazkurat di dalam jual beli. Jadi dibandingkan dengan kasus jual beli, boleh menjual, boleh melakukan transaksi jual beli, menjual barang yang kita punya secara berhutang, kemudian kita minta jaminan, kita minta kafil, kita minta saksi. Ketika dia tidak mau memenuhi, maka penjual boleh memfasakh jual beli. Itu hukum di jual beli. Maka kalau dikiaskan ke sana, hutang piutang bisa difasakh,
kalau orang berhutang tidak bisa menghadirkan hal-hal tersebut. Nah, nih hutang, terimalah. Cerita, ngobrol, mutar-mutar dia. Kemarin mau janji gadainya barang jaminan emas. Mana emasnya? Itulah yang bareng lidah hamba mengincar. Nah, dari cari kemarin emas itu nggak jumpa. Kasih kau, kembalikan uang saya. Nah, boleh dibuat begitu. Nah, itu akad boleh dipasang. Hutang boleh dipasang sembarangan. Hutang boleh digagalkan sembarangan. Boleh kan? Tidak boleh. Beda sama pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam boleh digagalkan kapan saja karena dia akad jaiz. Kita pinjamkan motor ke kawan seminggu, 1 hari saja dah hilang baunya 1. Nah, ini kau tunggu 2 hari ini sebenarnya hilang lagi. Kita batalkan pinjam meminjam. Boleh, tapi hutang nggak bisa begitu. Nah, dengan dia tidak bisa memenuhi mazkurat tadi, maka kita boleh memfasakh. Nah, kias kepada hukum jual beli. Allah. Wa in kana lahu ruju'u min ghairi syartin kama sayati, walaupun ada baginya orang yang menghutangkan itu boleh rujuk dari tanpa syarat sebagaimana pembahasan yang akan dijelaskan nanti. Wa yamlikul qarda masdar, tapi maknanya adalah syai' al-muqrad, sesuatu yang dihutangi. Memiliki ia orang berhutang akan sesuatu yang dihutangi dengan cara diqobat. Hukumnya sama dengan mauhub, barang yang dihibahkan. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, yamliku bit tasarruf, memiliki ia orang berhutang dengan cara tasarruf, muzili lil milki, tasarruf yang menghilangkan status hak milik. Bimakna, dengan makna annahu yatabayyanu bihi milku qablahu, sesungguhnya terbukti dengannya tasarruf oleh hak milik sebelumnya ditasarruf. Ini yang dikatakan oleh musannif di awal kitab tadi, Azhar al-Ati. Nah, Azhar al-Ati mana itu? Dalam salam menghutangkan budak. Nah, budak wanita. Ilal jariyatan lati tahilu lil muqtarid fala yajuzu iqraduha lahu fil azhar binaan alal azhar al-ati anal muqrad yumlaku bil qabdi. Ini dia. Nah, sesungguhnya barang yang dihutangi menjadi milik dengan cara diqobat. Menurut satu kaul, dengan cara tasarruf yang menghilangkan hak milik. Walahu lil muqrid arju'u fi ainihi madama bihalihi fil asahi, boleh baginya orang yang menghutangkan oleh merujuk, meminta kembali pada ainnya, meminta kembali pada ainnya barang yang dihutangkan selama kekal ia barang dengan kondisinya, menurut pendapat Ashab, didasari kepada kaul pertama. Mana kaul pertama?
alal qaulil awali, berdasarkan qaul pertama. Mana qaul pertama? Yumlakul qardu bil qabdi wa jazman. Dan sepakat ulama boleh diambil kembali berdasarkan qaul tsani, bahasanya barang hutangan bisa menjadi milik dengan ditasarruf, bukan hanya diqobat. Nah, kalau kita ambil qaul kedua ini, bahwasanya barang dihutang sudah bisa dimiliki dengan cara diqobat, kemudian boleh diambil kembali setelah diserahkan selagi barang masih ada. Bawa kasusnya ke budak wanita. Ini saya hutangkan sama antum budak wanita. Setelah dihutangi, apakah sudah milik dia? Sudah? Ikut pendapat pertama? Sudah, karena sudah diqobat. Kalau sudah milik dia, boleh digauli. Ma malakat aimanukum. Dah masuk kategori ma malakat aimanukum. Digauli lah budak itu. Setelah digauli, ain budak masih ada. Datanglah orang menghutangkan, kembalikan budak saya yang hutangkan kembali, kembalikan. Apa jadinya kasus tadi itu? Meminjamkan budak untuk digauli. Nah, itu sebabnya tidak boleh hutangin budak wanita kepada penghutang yang halal berhubungan dengan budak itu. Tapi kalau penghutangnya haram berhubungan dengan budak itu, hukumnya sah. Nah, seorang laki-laki menghutang budak wanita yang dia adalah saudari perempuannya, yang dia adalah anaknya. Wallahu a'lam. Muqabil pendapat as-sah anna lil muqtarid ayyarudda badalahu. Sesungguhnya bagi orang yang berhutang, sesungguhnya bagi orang berhutang itu boleh mengembalikan badalnya. Walau raddahu bi'ainihi lazimal muqrida qabulu qat'an. Jikalau mengembalikan ia si orang berhutang akannya barang yang dihutang dengan ainnya barang, niscaya wajib kepada orang berhutang oleh menerimanya barang qat'an. Sepakat ulama. Kita mau melakukan walimah semuanya dengan modal hutang. Beras hutang, ayam hutang, cabai hutang. Betul-betul cabai itu dihutang, bukan hutang uang beli cabai, bukan beli cabai berhutang. Beda hutang cabai dan beli cabai berhutang. Nah, kalau beli cabai berhutang, ya nanti bayarnya harga cabai. Tidak ada kesepakatan harga, itu jual beli. Ini hutang cabai sekarung, hutang beras sekarung, baru dia buat walimah. Nah, ketika buat walimah ternyata ada beras yang dihutang daripada satu orang yang nggak pakai. Dikatakan ini beras yang saya hutang kemarin. Lihat, ini beras saya. Ya nggak jadi saya pakai. Ternyata nggak habis. Maka si orang berhutang, maaf, orang yang menghutangkan wajib terima. Saya nggak mau beras saya mau gantinya, nggak boleh. Nah, dan orang berhutang boleh mengembalikan gantinya. Nah, kalau dikembalikan barangnya yang asli, dia wajib terima. Titik. Ada pertanyaan? Silakan. Misalnya pakai orang yang berutang itu ngasih jaminan guna, apakah jaminan boleh lebih dari barang utang atau sesuai itu gimana? Syaratnya adalah nilai dari barang jaminan itu bisa melunasi hutang, minimal sama. Ya, lebih juga bagus. Kurang dikit boleh. Kurang dikit kalau dia ridho boleh. Nah, hutang nilainya 5 juta, barang jaminan 4,5 juta.
Kalau tiba waktu pembayaran nanti dijual di barang, kemarin bayar 4 juta. Dia mau terima nggak ada masalah. Nah, kenapa nggak ada masalah? Ya, kalau dia nggak mampu bayar kan minimal dah kebayar 4 juta. 1 juta itu hitung-hitung sedekah. Mungkin dia berpikir begitu, jadi nggak ada masalah. Maka dikatakan gadai hari ini tidak cocok dengan syariat. Karena hari ini gadai itu dia nilai dulu barangnya, baru keluar nilai hutang. Setelah dia nilai barang, baru keluar nilai hutang. Ini kalau ini barang kamu, hutang cuma dapat sekian. Jadi gadai yang jadi pokok, hutang ikut. Sementara dalam bab muamalah adalah hutang itu pokok, gadai yang ikut. Kalau hari ini gadai yang jadi pokok, hutang ikut belakang. Sehingga menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu bayar, berarti menjual jaminan terus dengan izin orang itu. Nah, menjual barang jaminan ketika waktu pembayar harus yang izin daripada orang tersebut. Dan dia mau jual juga harus izin dari yang punya uang. Si penghutang mau jual barang jaminan, dia harus ngomong juga sama yang ngasih hutangan. Kayak lengkapnya di kitab rohan nanti. Lagi? Itu kalau dia nggak ada kontak kabur itu barang itu disimpan gitu. Nah, kalau tiba waktu pembayaran barang jaminan ada, orang hilang kontak, maka lapor ke pengadilan. Apa boleh kita selesaikan? Gak boleh jual sendiri, harus dijual oleh pihak pengadilan. Kalau hari ini ke pengadilan mana baru lapor? Saya kurang tahu juga. Kalau sekiranya nggak ada, maka kita lapor kepada tahkim, satu orang yang kira-kira menguasai hukum itu, yang dipercaya, kita lapor ke dia. Kalau pengadilan nanti ada lagi administrasi ini dan macam-macam, nah justru malah habis kalau dilapor. Nah, dengan sekolah. Kalau misalnya buat kesepakatan di awal, misalnya dia nggak mau bayar langsung dijual gitu. Walaupun ada kesepakatan awal, tapi di dalam syarat menjual barang jaminan harus izin. Nah, itu hitung Islam ya. Tapi hukum negara mungkin bisa kita buat perjanjian di notaris. Nah, kita nggak akan ditangkap lagi. Kalau sudah dijual menurut hukum, kalau sudah dijual menurut kesepakatan, nanti di akhirnya nggak ada urusan juga. Soal bergadai, tanggung dibaca dikit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.